Mantan penasihat Pentagon Kolonel AS Douglas MacGregor berbicara dengan komentator politik Amerika dan pembawa acara Tucker Carlson, di acara media sosial populernya Tucker on X. MacGregor mengungkapkan beberapa rincian kengerian mengejutkan tentang serangan langsung militer AS di Gaza. Namun, serangan militer dari tentara Israel dan Amerika Serikat itu kemudian berubah menjadi bencana bagi Amerika. MacGregor menjelaskan, pasukan khusus kedua negara itu bermaksud menyelidiki lokasi para sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Namun sejumlah pasukan khusus Amerika Serikat dan pasukan khusus Israel diserang ditembaki, hingga menyebabkan beberapa prajurit tewas secara tragis ketika mencoba memasuki Gaza Palestina. Sementara itu Associated Press melaporkan, bahwa pasukan dan tank Israel sempat menyerbu Gaza Utara semalaman. MacGregor mengatakan bahwa seperti yang telah diamati selama 24 jam terakhir, pasukan operasi khusus Amerika dan Israel memasuki jalur Gaza untuk melakukan pengintaian dan menilai cara-cara potensial untuk membebaskan para sandera. Namun alih-alih berhasil, justru mereka malah diserang dan menderita banyak korban jiwa. Dia meyakini bahwa apa yang terjadi adalah perkembangan alami, dan dia sama sekali tidak melihatnya sebagai kemenangan bagi Israel. Dia juga menyatakan keprihatinannya mengenai potensi risiko yang ditimbulkannya bagi pasukan Amerika. MacGregor menyatakan bahwa 2.000 marinir dan 2.000 prajurit pasukan khusus segera dikerahkan ke wilayah kantong tersebut, namun dia yakin jumlah tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Dalam wawancara yang dilansir Palestine Chronicle, MacGregor mengungkapkan bahwa AS mengandalkan pasukan khusus dan saat ini 2.000 marinir, dan mungkin 2.000 pasukan khusus dan pasukan operasi khusus. Setahu MacGregor, itu tidak baik untuk membuat banyak perubahan, dan kita telah melihatnya baru-baru ini, selama sekitar 24 jam terakhir. Beberapa pasukan khusus AS bersama pasukan khusus Israel pergi ke Gaza, tetapi mereka ditembak berkeping-keping dan menderita kerugian besar. Pada 22 Oktober lalu, situs berita AS Axios menulis bahwa 2.000 pasukan khusus AS dikerahkan ke Timur Tengah, dan menambahkan bahwa mereka tidak mungkin bertugas dalam peran tempur. 2 hari sebelumnya pada 20 Oktober, Gedung Putih membagikan foto di halaman media sosial Twitternya yang menunjukkan Presiden AS Joe Biden berjabat tangan dengan tim rahasia Delta Force yang beroperasi di Israel, namun foto tersebut dilaporkan dihapus 1 jam setelah dipublikasikan. Di sisi lain, militer Israel belum berkomentar atas pengungkapan Douglas MacGregor. Hamas menegaskan pasukannya siap menghadapi serangan Israel dengan kekuatan penuh dan mengacaukan upaya Israel memasuki Gaza. Pernyataan ini menyusul meluasnya serangan udara dan darat Israel terhadap Gaza yang kian menambah korban jiwa. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam pada Jumat kemarin, tengah malam bentrok dengan pasukan Israel di timur laut Gaza tepatnya di Beit Hanoun. Mereka juga terlibat pertempuran di tengah wilayah Al-Bureij. Hamas juga yakin mereka mampu mengatasi pasukan Israel dalam pertempuran ini, serta menegaskan Netanyahu dan angkatan bersenjatanya tak akan mampu mencapai kemenangan militer. Hamas sebelumnya melaporkan pasukannya bertempur melawan pasukan Israel di sejumlah area dekat dengan perbatasan Israel setelah mereka mengintensifkan serangan ke Gaza. Kantor berita Al Jazeera menyiarkan gambar terjadinya ledakan-ledakan di Gaza. Serangan udara Israel menyasar beberapa area di sekitar rumah sakit utama di Gaza. Reuters menyatakan tak bisa memverifikasi laporan serangan udara yang berlangsung di dekat rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Militer Israel menuding Hamas menggunakan rumah sakit tersebut sebagai tameng bagi terowongan serta pusat operasional mereka, namun Hamas membantah tudingan tersebut. Tel Aviv, salah satu kota besar yang ada di Israel kini diambang kehancuran setelah mendapat serangan bertubi-tubi. Kota yang sempat dilanda banjir dan puting beliung itu kini diserang rentetan rudal milik Hamas. Rentetan rudal itu dilancarkan Hamas ke Yerusalem dan Tel Aviv. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam mengatakan, bahwa serangan di kedua kota itu merupakan respons mereka terhadap penargetan warga sipil yang dilakukan oleh Israel. Sirene peringatan roket berbunyi di Yerusalem dan beberapa ledakan terdengar pula di kota tersebut. Sementara itu, pihak militer mengonfirmasi bahwa sirene berbunyi di Tel Aviv, Yerusalem dan kota-kota besar di Israel. Hal itu pun mengakibatkan pertemuan parlemen yang memulai sesi legislatif musim dingin terganggu oleh alarm roket.